Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini hari Minggu kita akan bertemu lagi sebentar lagi bagi anda yang akan datang ke beribadah jam 7.30, 7.30 untuk bahasa Cina, 9.45 untuk bahasa English dan jam 12 untuk bahasa BM ya. Jadi sebelum itu mari kita mula dengan renungan hari ini yang kita akan melihat dan menuntut satu lagi janji Alkitab yang akan diambil di Efesus pasal 1 ayat 14. 以弗所书第1章第14节 Ephesians chapter 1 verse 14. Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah yang memuji kemuliaannya. Ini adalah satu perumpamaan yang boleh kita kaitkan, khususnya ada negara-negara yang tertentu mereka memanggilnya sebagai earnest money. Bahwa contohnya sebelum kamu membeli sebuah rumah, kamu harus letakkan earnest money ini, macam booking lah. Jadi kau simpan wang itu sampainya semua proses yang dimana itu pemilik rumah itu rasa sesuai dan dia sudi dan bersetuju untuk menjual rumahnya dengan harga tertentu dan sebagainya, sampainya di mana kalau dia sudah tanda tangan ya, bahwa memang orang ini mau membeli rumah itu, earnest money itu wang yang disimpan mungkin berapa ratus ringgit, kadang-kadang berapa ribu, bukan ringgit, dolar ya, di mana secara langsung wang itu akan disaruhkan menjadi seperti deposit ataupun wang sebahagian daripada pemberian itu. Tapi kalau ya sudahnya mungkin dia sudah siapkan surat perjanjian dan sebagainya, tapi tiba-tiba yang pembeli ini bilang, aku tak maulah ya, aku mau tarik diri ya, aku tidak mau beri rumah ni. Tapi kalau dia buat begitu, wang earnest money itu akan diberi sebagai ganti rugi kepada pemilik rumah, yang dimana dia, usaha dia, waktu dia yang telah dipakai untuk sediakan semua proses-proses tanda tangan, surat perjanjian semua itu. Jadi inilah kita boleh lihat bahawa dari secara rohani ya, seperti yang dikatakan dalam ayat ini, saya percaya kita ini telah dijanjikan banyak waris-waris ya, ataupun warisan secara ilahi ya, yang datang daripada Allah. Kita dijanjikan satu kemuliaan yang mulia, kekayaan yang mulia melalui Tuhan Yesus. Di Filipi pasal 4 ayat 19 kita telah dijanjikan mahkota kehidupan daripada Yakobus pasal 1 ayat 12. Dan yang pentingnya kita telah dijanjikan keselamatan, pengampunan dosa, dan juga kita adanya hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Jadi sebelum kita terima seluruhnya ataupun sepenuhnya janji-janji itu, Roh Kudus telah memberi satu jaminan kepada kita bahawa dari apa yang dia lakukan kepada hidup ini, kita akan dijamin untuk sampai ke apa yang dikatakan di sini, memperoleh seluruhnya. Jadi ini seperti earnest money ya. Sebelum memang itu menjadi milik kita dari warisan itu, kita akan melihat betapa seriusnya kita dalam untuk memiliki segala yang telah dijanjikan. Jadi Roh Kudus akan beri jaminan kepada dia, akan bekerja dalam hidup kita supaya kita akan bertambah seriusnya, bahwa kita memang mau. Bukannya buat sekejap orang bilang macam hangat-hangat tai ayam begitu ya, 3 minit kah, 3 hari kah, 3 bulan kah, 3 tahun kah, kita tarik diri ya. Jadi itu akan hilang earnest money itu. Jadi ini adalah bahawa Roh Kudus akan tetap di sana untuk bekerja. Dia akan membuat kita ini memang serius ya, kita mau tunggu dan memperoleh seluruhnya, di mana waktunya akan tiba, janji itu akan dinyatakan kepada kita ya. Jadi biarlah Roh Kudus akan terus berubah, mentransformasi, bekerja di dalam kita,
dan supaya kita akan tetap berada di sana untuk menerima segala yang telah dijanjikan warisan-warisan ini. Amin, ya. Jadi itulah saya percaya inilah buktinya Allah atas seriusnya. Bukan saja kita, tapi dia, apa yang dia janjikan memang dia serius untuk memastikan, menjaminkan bahwa kita ini akan memperolehnya. Amin, ya. Jadi ya, Tuhan memberkati. Memang seperti saya katakan tadi, ramai di antara kita nanti kita telah bersiap sedia untuk kembali beribadat di sini. Kita puji Tuhan, sejak kemarin telah dikeluarkan SOP yang paling update yang paling baru, di mana bagi anak-anak yang di bawah 12 tahun, mereka boleh ikut ibu bapaknya ke ibadah, ke kebaktian, dengan syarat bahwa ibu bapa mereka harus, salah satu daripada ibu bapa itu yang datang harus menerima vaksin yang lengkap, ya. Jadi untuk remaja macam mana, tunggulah, ya. Tapi hanya untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun, mereka boleh gunakan syarat itu datang beribadah. Yang lain di atas 12 tahun semuanya harus tunggu, bahwa satu-satunya syarat adalah mereka harus divaksinasikan dengan lengkapnya, maksudnya 2 dos dan sudah 14 hari. My Sejahtera telah menunjukkan bahwa dia telah full vaccination, vaksinasi yang penuh. Amin, ya. Jadi Tuhan memberkati. Bagi anda, saya rasa berita yang baik, khususnya ada ibu bapa yang selama ini aku tidak boleh ke gereja, semua menjaga anak di rumah. Hari ini saya mendorong anda, ya, datang. Memang kalau kamu rasa kurang aman sedikit, boleh kamu tunggu. Tapi yang ada, saya mendorong anda bawa anak-anakmu ke sini. Anda harus memastikan dia membawa pelitup muka dan jaga dia bersama-sama untuk beribadah bersama-sama. Amin, ya. Jadi Tuhan memberkati. Jumpa anda sebentar nanti. Dan sentiasa lindungi diri, lindungi kita semua.